Halo para pembelajar hebat, ketemu lagi nih. Hari ini kita bakal main detektif-detektifan. Eits, tapi bukan detektif biasa ya. Kita bakal jadi detektif data. Yap, kita akan belajar statistika. Ini cara yang super seru buat bongkar rahasia di balik angka-angka yang ada di sekitar kita. Udah siap? Sering gak sih kalian lihat grafik yang rumit kayak gini terus langsung, aduh pusing banget? Tenang, wajar kok, soalnya dunia kita ini emang penuh sama data. Mulai dari nilai ulangan kalian sampai berita ekonomi di TV. Nah, statistika ini ibaratnya kaca pembesar super canggih yang bakal bantu kita ngeliat cerita di balik semua angka ini. Jadi kita nggak cuma lihat angkanya aja, tapi kita ngerti artinya. Oke, ini dia peta investigasi kita hari ini. Pertama, kita bakal cari tahu apa itu statistika dan gimana cara nyari titik pusat data. Terus kita lanjut ngukur sebaran datanya. Dan terakhir, pastinya ada ringkasan super padat biar makin nempel di otak. Yuk, langsung mulai aja petualangannya. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Alat pertama yang wajib dimiliki seorang detektif data itu adalah kemampuan menemukan jantung atau pusat dari semua petunjuk. Maksudnya apa? Maksudnya kita mau cari satu nilai yang paling pas buat mewakili seluruh kelompok data. Nah, untuk itu kita punya 3 alat andalan: modus, median, dan rata-rata. Kita bedah satu-satu ya. Alat pertama kita namanya modus. Sumpah, ini yang paling gampang. Modus itu, ya, data yang paling sering muncul, angka yang jadi favorit, gitu. Kayak misalnya di kantin sekolah, rasa es krim coklat itu yang paling laris, paling banyak dibeli. Nah, berarti coklat itu modusnya. Gampang banget kan? Pokoknya cari aja yang paling populer. Yuk kita lihat contohnya biar makin jelas. Di sini ada tabel ukuran sepatu siswa. Kolom kanan itu frekuensi, artinya jumlah siswa yang pakai ukuran sepatu itu. Nah, buat nemuin modusnya, kita tinggal cari aja frekuensi yang angkanya paling gede. Coba lihat, mana yang paling tinggi? Yap, benar banget, angka 12 kan? Angka 12 ini pasangannya sama ukuran sepatu 39. Jadi, modus dari data ini adalah 39. Keren! Oke, alat kita yang kedua namanya median. Gampangnya, median itu nilai tengah. Tapi, ada satu syarat wajib yang nggak boleh lupa. Datanya harus kudu wajib diurutkan dulu dari yang paling kecil sampai paling besar. Kenapa median ini keren? Soalnya dia cuek sama nilai yang aneh-aneh, yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Jadi hasilnya lebih stabil. Gimana cara kerjanya? Coba kita lihat kalau jumlah datanya ganjil. Misalnya ada 11 data. Langkah pertama, urutkan dulu dong. Udah? Oke, sekarang kita pasang-pasangin. Satu angka dari paling kiri, kita pasangin sama satu angka dari paling kanan. Terus lagi, kiri kanan, sampai akhirnya, jeng-jeng. Pasti ada satu angka yang jomblo di tengah, nggak punya pasangan. Nah, dialah sang median. Nah, terus gimana kalau jumlah datanya genep? Misalnya ada 10 nilai. Caranya mirip banget. Kita urutkan dulu, terus pasang-pasangin lagi dari ujung kiri dan kanan. Tapi kali ini, kok ada 2 angka yang sisa di tengah ya? Tenang, jangan panik. Caranya, kedua angka itu kita jumlahin, terus hasilnya kita bagi 2. Nah, hasil pembagian itulah yang jadi mediannya. Alat ketiga, dan ini yang paling sering kita dengar, rata-rata atau nama kerennya mean. Rata-rata itu kayak kita lagi nyari nilai yang adil buat semua. Rumusnya gampang banget. Tinggal jumlahin aja semua nilai yang ada, terus dibagi sama banyaknya data. Simpel kan? Tapi inget ya, rata-rata ini gampang banget tergoda sama nilai yang aneh, yang ketinggian atau kerendahan sendiri. Yuk kita coba langsung pakai data pasien sembuh COVID-19 ini. Langkah pertama, kita totalin dulu semua angkanya. Jadi 147 ribuan, ditambah 153 ribuan, ditambah terus sampai yang terakhir. Nah, kalau dihitung, totalnya itu sekitar 2,9 juta. Terus karena datanya ada dari 5 provinsi, ya udah, total tadi kita bagi 5. Hasilnya, rata-rata ada sekitar 589 ribu pasien sembuh per provinsi. Gitu caranya. Mantap detektif, kita udah jago nih nemuin pusat data. Tapi itu baru setengah dari cerita loh. Sekarang kita juga perlu tahu seberapa menyebar sih petunjuk-petunjuk kita. Apa datanya ngumpul di satu titik atau malah mencar kemana-mana? Nah, yuk kita pelajari cara mengukur sebaran data. Cara paling simple buat lihat sebaran data itu namanya jangkauan atau range. Ini beneran super duper gampang. Kalian cuma perlu cari nilai yang paling gede, terus cari nilai yang paling kecil. Udah ketemu? Tinggal dikurangin aja. Nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Hasilnya, itulah jangkauan datanya. Udah, gitu doang. Nih, contohnya biar makin nempel. Misal kita mau cari jangkauan tinggi badan siswa. Kita lihat siapa yang paling tinggi? Oh, Dewa, 168 cm.
Terus siapa yang paling pendek? Nadifa, 154 cm. Ya udah, tinggal kita hitung selisihnya. 168 dikurangi 154, hasilnya 14 cm. Berarti jangkauan data tinggi badan ini adalah 14 cm. Oke, sekarang kita naik level dikit ya. Kenalan yuk sama kuartil. Gini deh, kalau tadi median itu membagi data jadi 2 bagian sama besar, nah kuartil ini lebih canggih. Dia bagi data jadi 4 bagian yang sama besar. Buat ngebagi jadi 4, kita butuh 3 pembatas kan? Nah, pembatas itu namanya kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah atau Q2, yang sebenarnya ya median itu sendiri, dan kuartil atas atau Q3. Ribet ya? Jangan panik dulu, kuncinya tetap sama. Urutkan datanya dulu, wajib. Nih, kita coba ya. Misalnya datanya 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Langkah pertama, cari tengahnya dulu alias median atau Q2. Mana tengahnya? Angka 8 kan? Nah, sekarang datanya kebagi 2. Ada bagian bawah, 5, 6, 7, sama bagian atas, 9, 10, 11. Gampang kan? Sekarang kita cari aja median dari bagian bawah. Tengah-tengahnya 5, 6, 7 itu berapa? 6, itulah Q1. Terus cari median bagian atas. Tengah-tengahnya 9, 10, 11, 10, itulah Q3. Beres deh. Wah, nggak kerasa ya? Kita udah ngumpulin banyak banget alat detektif data. Sekarang, biar ilmunya makin nempel, kita masuk ke bagian terakhir. Ringkasan super padat. Ini intisari dari semua yang kita pelajarin tadi. Siapin catatan yuk. Jadi ini dia 5 poin kunci yang wajib kalian ingat. Siap? Modus yang paling sering muncul. Median, nilai tengah setelah diurutin. Rata-rata, jumlahin semua terus dibagi. Jangkauan, selisih yang terbesar sama terkecil. Terakhir, kuartil yang ngebagi data jadi 4. Kalau kalian kuasai 5 ini, wah kalian udah sah jadi detektif data yang andal. Keren banget. Sekarang, kalian nggak cuma lihat angka, tapi kalian bisa baca cerita di balik angka itu. Semua yang barusan kita pelajari ini tuh kayak alat super buat ngertiin informasi apapun. Mau itu di pelajaran sekolah, di berita TV, atau bahkan di statistik game yang kalian mainin. Gunakan kekuatan baru kalian ini ya. Nah, sekarang pertanyaannya buat kalian. Dengan semua alat super ini, kira-kira cerita apa ya yang bisa kalian ungkap dari data di sekitar kalian? Mungkin data tinggi badan teman-teman sekelas? Atau berapa lama kalian main game tiap hari? Dunia ini penuh banget sama misteri data yang nunggu buat dipecahkan, jadi terus berlatih dan jangan pernah berhenti penasaran ya. Sampai ketemu lagi di pembahasan seru lainnya.